Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Halaqah yang ke-16 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Khulasah Ta'zimil Ilm yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Shalih ibn Abdullah ibn Hamad Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala. Al-Ma'qidu Tsalitsa Asyar, simpul yang ke-13 di antara bentuk pengagungan kita terhadap ilmu adalah badlul juhdi fi tahaffudhi al-ilm wal mudzakarati bihi was-su'ali anhu. Adalah kita mengeluarkan seluruh upaya, mengerahkan seluruh tenaga untuk menjaga ilmu. Menjaga ilmu yaitu dengan cara menghafalnya. Harus ada badlul juhdi, ada upaya untuk menghafalnya. Mungkin diulang-ulang di waktu pagi, di waktu sore, di murajaah lagi. Ada usaha kita untuk menjaganya. Ini adalah termasuk pengagungan kita terhadap ilmu. Kalau ada ilmu datang, kemudian kita biarkan begitu saja, berarti ini enggak menghormati, enggak mengagungkan. Kalau ada ilmu kita berusaha untuk menghafalnya, ya kita mendengar kemudian kita berusaha untuk menghafalnya. Kita tangkap dan kita berusaha untuk menghafalnya, diulang dan di murajaah. Maka ini bentuk pengagungan kita terhadap ilmu tersebut. Tapi kalau datang, biarkan begitu saja. Datang lagi, dibiarkan begitu saja. Maka ini menunjukkan semakin sedikit pengagungan dia terhadap ilmu tersebut. Wal mudzakarati bihi, dan juga mudzakarah. Mudzakarah ini adalah saling mengingatkan, saling murajaah. Antum dengan teman antum sesama satu syekh. Sama-sama berguru kepada guru fulan misalnya. Antum mudzakarah. Oh, tadi syekh menyebutkan demikian. Oh iya. Tadi kan beliau juga menyebutkan demikian. Maknanya apa itu? Oh, beliau menyebutkan maknanya demikian. Oh, tadi Syekh mengingatkan kita dengan dalam permasalahan. Antum ingat enggak? Nah, ini namanya mudzakarah. Dia menyebutkan, teman antum menyebutkan sesuatu, antum menyebutkan sesuatu. Dia menambah atau antum mengingatkan dan seterusnya. Wa su'ali anhu, dan mengeluarkan upaya juga dan usaha dan juga tenaga untuk bertanya. Pengagungan kita terhadap ilmu ditunjukkan ketika kita tidak memahami sebuah perkara, kemudian kita ingin tahu, ingin mengetahui sesuatu yang masih samar bagi kita tadi. Maka ini menunjukkan pengagungan kita terhadap ilmu. Tapi kalau kita tidak tahu, kemudian kita biarkan diri kita dalam keadaan tidak tahu dan tidak mau bertanya, sudahlah, nggak tahu juga nggak apa-apa. Nah, ini menunjukkan pengagungan terhadap ilmu yang ada dalam diri kita kurang. Tapi kalau dia mengagungkan ilmu, maka dia berusaha untuk bertanya. Baik. Talaqqihi 'ani syuyukhi la yanfa'u bila hifdhin lahu. Karena ketika dia mencari ilmu dari gurunya, menuntut ilmu dari guru-gurunya, itu tidak akan bermanfaat kalau dia tidak menghafal. Ya, kalau dia tidak berusaha untuk menghafal, maka apa yang dia dapatkan itu tidak akan bermanfaat. Akan hilang begitu saja. Maka harus kita keluarkan tenaga kita untuk menghafal. Dulu kita belajar ilmu umum saja, kita semangat untuk menghafal. Kenapa ketika kita belajar agama, kemudian kita bermalas-malasan dalam menghafal. Wa mudzakaratin bihi, tidak akan bermanfaat kecuali kalau kita mudzakarah. Selain menghafal, kita juga mudzakarah, yaitu kita bersama orang lain. Dengannya kadang kita saling mengingatkan dan mengetahui kekurangan diri kita. Ketika kita bersama-sama mudzakarah dengan teman, oh iya ini faedah ini, ana hampir lupa, tidak ana catat misalnya. Alhamdulillah antum mengingatkan. Ini yang disebutkan oleh guru kita tadi. Dan ini dilakukan oleh para ulama sejak zaman dahulu. Kadang ketika mereka berkumpul, seperti ketika pas musim haji misalnya, mereka sama-sama berkumpul di Mekah, sama-sama berkumpul di Arafah di hari yang sama. Di situ mereka bertemu Imam Fulan ketemu Imam Fulan. Apa yang mereka lakukan? Mudzakarah. Misalnya menyebutkan, antum hafal enggak hadis tentang masalah ini? Oh iya, qala haddatsana fulan, qala haddatsana fulan. Oh iya, Anda juga punya hadis ini dengan sanad sih. Ya, mereka saling mudzakarah. Dari mana mudzakarah ini? Ketika masing-masing menghafal. Kalau misalnya satunya enggak menghafal, satunya hafal, satunya enggak menghafal, bagaimana bisa mudzakarah? Mudzakarah itu kalau masing-masing punya perhatian yang besar. Yang A menghafal, yang B juga menghafal, maka di sana ada mudzakarah. Wa su'alin anhu, demikian pula tidak bermanfaat kita belajar sama seorang guru kalau kita tidak mau bertanya ketika kita tidak tahu. Kita kan duduk untuk menuntut ilmu, mencari. Ya, kita ingin mencari. Kalau memang kita tidak tahu, ya kita cari ilmunya. Kalau pas kita tidak tahu, kok kita tidak mau bertanya, berarti ada kekurangan dalam usaha dia
menuntut ilmu. Tuhaqqiqu fi qalbi talibil ilmi wa ta'dhimahu. Maka ini semuanya akan mewujudkan di dalam hati seorang penuntut ilmu pengagungan dia terhadap ilmu itu sendiri. Jadi antum menghafal itu bagian dari pengagungan terhadap ilmu. Antum mudzakarah termasuk bagian pengagungan terhadap ilmu. Antum bertanya kepada guru antum tentang perkara yang antum tidak tahu, itu termasuk bentuk pengagungan antum terhadap ilmu. Bikamalil iltifat ilaihi wal istighali bihi. Karena ini menunjukkan antum benar-benar menoleh kepada ilmu tadi. Ketika antum menghafal, mudzakarah, kemudian bertanya, menunjukkan antum punya perhatian yang besar terhadap ilmu tadi. Wal istighali bihi, dan benar-benar antum menyibukkan diri dengan ilmu, konsen. Berarti ini termasuk pengagungan terhadap ilmu. Fal hifdhu khalwatun bin nafsi wal mudzakaratu julusun ilal qarini wasu'alu ikbalun ala al-alim. Ketika kita menghafal, berarti kita sedang berkhalwah, kita sedang menyendiri. Ya, kita menghafal, kita ulang lagi, kita dalam keadaan bersama ilmu, tapi kita dalam keadaan sendiri. Kemudian yang namanya mudzakarah bersama teman, ini adalah duduk bersama teman, sesama penuntut ilmu kepada guru tadi. Apa yang kita lakukan bersama teman tersebut? Yang kita sebutkan juga ilmu. Ketika kita sendiri, kita sibuk dengan ilmu. Ketika kita bersama teman, kita mudzakarah dan menyibukkan diri dengan ilmu. Dan bertanya, ini kita menghadap kepada guru kita. Jadi ketika dalam keadaan sendiri sibuk dengan ilmu, ketika bersama teman sibuk dengan ilmu, ketika ada guru di depan kita, maka kita bertanya kepada guru. Dalam berbagai keadaan, dia menyibukkan dirinya dengan ilmu. Maka ini menunjukkan dia mengagungkan ilmu. Walam yazalil ulama'ul a'lam yahudduna 'alal hifdhi wa ya'muruna bihi. Para ulama senantiasa dari zaman dulu sampai sekarang mereka menganjurkan dan memerintahkan untuk menghafal. Kita disuruh untuk menghafal oleh guru-guru kita. Ihfaz fa kullu hafizin imam. Hendaklah engkau menghafal, karena setiap orang yang hafal itu dia akan menjadi pemimpin, menjadi imam. Ini adalah nasihat para ulama kepada murid-muridnya untuk menghafal. Sami'tu syekhana Ibnu Utsaimin rahimahullah yaqul, aku mendengar guru kami Ibnu Utsaimin, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, hafidna qalilan wa qara'na katsiran fantafa'na bima hafidna aktsara min intifa'ina bima qara'na. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau mengatakan, kami menghafal sedikit dan banyak membaca. Jadi kalau dibandingkan apa yang kami hafal dengan apa yang kami baca, itu banyak yang kami baca. Itu maksudnya. Maka kami pun mengambil manfaat. Apa yang kami ambil manfaatnya dari hafalan kami, itu lebih banyak daripada apa yang kami baca. Beliau mengatakan, manfaat yang kami dapatkan dari menghafal, padahal itu sedikit, itu lebih banyak daripada manfaat yang kami dapatkan dari apa yang kami baca. Karena ketika seseorang menghafal, maka itu akan lebih melekat di dalam hatinya. Kalau dia mendapatkan ilmu dengan cara menghafal, itu akan lebih melekat pada hatinya. Tapi kalau sekedar membaca, dia mengambil manfaat tapi banyak lupa. Dia membaca satu jilid misalnya, sudah sampai halaman yang terakhir dia sudah lupa apa yang dia baca di awal. Beberapa hari setelah itu dia sudah lupa mungkin sebagian besar apa yang ada di dalam kitab tersebut. Tapi ketika dia menghafal, maka hari ini dia ingat dan seminggu lagi dia masih ingat. Sebulan lagi dia masih ingat. Ini menunjukkan tentang keutamaan menghafal. Dan sudah berlalu disampaikan kita mulai menghafal kitab-kitab yang mukhtasar, kitab-kitab matan yang ringkas, yang di situ dikumpulkan pendapat-pendapat yang rajih di dalam satu cabang ilmu. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.